Selamat berjumpa kembali dengan saya pada kesempatan hari ini. Pada hari ini akan saya tunjukkan, kita belajar bersama bagaimana kita menyisipkan atau membuat tanda tangan elektronik, bukan tanda tangan digital. Nanti ada perbedaan, silakan googling apa itu perbedaan tanda tangan elektronik dan tanda tangan digital. Yang saya maksud adalah tanda tangan elektronik. Nanti ada berbagai bentuk, bisa tanda tangan kertas kemudian di-scan atau menyisipkan hasil tanda tangan kita ke dalam sebuah dokumen. Kemudian adalah bagaimana lanjutannya, bagaimana kita membuat QR code. Apa itu QR code? Nanti akan disinggung pada saat bagian tutorial tersebut. Nah, oke, kita mulai saja. Tapi sebelumnya ada bagian-bagian yang diperlukan pada tutorial itu yang harus Bapak Ibu atau teman-teman miliki, yaitu LibreOffice atau Microsoft Office bisa untuk membuat QR itu. Pada kesempatan sekarang akan saya tunjukkan bagaimana membuat QR code menggunakan aplikasi open source namanya LibreOffice Writer. Kemudian untuk PDF viewernya saya akan menggunakan Adobe Acrobat DC. Nanti akan kita lihat yang semuanya bisa diunduh tanpa berbayar dan tidak melanggar hak cipta. Oke, kita mulai. Oke, jadi pertama bagaimana kita membuat QR dulu. Oke, jadi QR adalah informasi digital yang diubah dalam sebuah gambar image sebagai perkembangan dari sebelumnya, yaitu barcode. Jadi pada era sekarang lebih maju lagi menggunakan gambar image tersebut. Jadi misalnya seperti ini nama seseorang, kemudian ada institusi, kemudian dan seterusnya. Ini nama contoh saja. Nah, bagaimana QR code-nya? Jadi ini sudah aktif di sini. Sebelumnya kita mengaktifkan dari sini, kemudian QR toolbar. Nah, ini bisa diperoleh dengan menginstal terlebih dahulu yang namanya GoQR.me integration. Jadi dari LibreOffice Writer ini, kemudian klik tools tadi, kemudian get more extension online dan cari GoQR.me integration. Kemudian setelah itu add di sini, kemudian nanti akan kita bisa pakai selanjutnya. Oke, nah ini nama ini akan kita ubah menjadi image QR code. Jadi setelah diblok, teksnya bisa sampai satu halaman, 5 kilobyte kalau tidak salah. Jadi ada beberapa baris yang bisa kita input untuk QR code tersebut. Misalnya seperti ini, hanya 4 baris saja. Kita bisa klik QR code, kemudian ini akan membuat atau men-generate QR code-nya. Ini namanya, ini dimensinya. Oke, biarkan saja. The text will be replaced. Jadi dia akan diganti di situ. Set, kita tunggu. Nah, ini QR code. Kemudian kita bisa klik di sini save. Misalnya kita simpan di sini. Ini adalah QR code 1 atau orang pertama. Kita simpan. Oke, biarkan saja. Kemudian yang kedua kita akan membuat seperti ini. Sebenarnya tidak harus di copy, langsung saja di blok, kemudian di sini diubah. Tapi karena saya ingin mencontohkan bahwa ini adalah informasi yang asalnya adalah teks yang ada di sini. Oke, kemudian kita blok kembali. Yang kedua ini contoh berikutnya. Kemudian sama, kita klik, kita tunggu. Nah, sudah selesai. Nah, QR code ini kalau di scan oleh Android smartphone kita, scanner itu, dia akan mengeluarkan tulisan ini akan ditampilkan pada layar teman-teman Bapak Ibu semua ini. Jadi sebetulnya gambar ini adalah berisi teks tersebut. Oke, nah ini sama, kita simpan lagi, nanti akan digunakan pada lanjutannya. QR di sini, QR code 2 PNG, biarkan saja. Oke, nah jadi kita sudah memiliki file QR code ini seperti ini
seperti ini. Oke, nah berikutnya kita akan membuka file PDF yang saya sudah buat, file PDF atau PDF yang bisa diisi, PDF, fileable PDF. Misalnya seperti ini. Nah, kita menggunakan Adobe Acrobat Reader DC. Download di internet, cari Acrobat DC, kemudian install. Menggunakan PDF reader yang lain saya kira juga bisa. Nah, oke, jadi kita ketik di sini misalnya Wawan Sejati. Wawan Sejati, name-nya 1763 PT, name zaman dulu. Oke. Nah, ini diisi tanggal dengan format DD01, man-nya 12, belum 3 misalnya 2020. Nah, ini pada zaman bekerja dari rumah atau WFH sekarang ini kita bekerja dengan file elektronik yang nanti akan kita misalnya tanda tangani kemudian diserahkan ke bagian berikutnya dan seterusnya. Nah, kita tidak ketemu dengan klien kita atau mahasiswa, kita bisa menggunakan seperti ini. Ini yang saya contohkan dengan form bebas lab misalnya yang kita temui pada universitas, kita biasa mendapatkan seperti itu. Nah, kemudian kita menyisipkan tanda tangan ini. Kita mulai dari tools di sini, kemudian ada di sini fill and sign, open, kemudian pilih klik fill and sign. Oke, the author of this form has specified the field which you can fill. Jadi ada, karena ini adalah fileable PDF, jadi ada field yang bisa diisi seperti tadi yang sudah ditemukan pada nama dan name. Nah, ini juga sudah. Nah, kemudian kita perlu menyisipkan tanda tangan. Klik di sini, sign. Nah, ini ada tanda tangan contoh, misalnya awalnya adalah seperti ini, add signature. Kemudian kita bisa draw di sini atau nama, misalnya di sini somebody I love misalnya. Atau kita mau menggambar somebody, misal seperti itu. Nah, kalau kita sudah menyiapkan image, kita tinggal image tadi adalah sudah saya siapkan ini image yang dengan background transparan tentunya, karena supaya ketika dipindah-pindah dia tidak akan menutupi. Misalnya seperti itu. Oke. Nah, tunggu sebentar. Nah, kemudian letakkan di sini. Nah, ini misalnya. Nah, kemudian oke, bisa di-adjust, kita biarkan saja. Kemudian QR code-nya bagaimana? Kita akan sisipkan juga QR code, yaitu berupa image tadi. Select image, tadi adalah QR code 1 yang berisi informasi tentang tadi nama orang yang kita tuju tersebut. Atau kita masing-masing, oke, kita klik apply. Tunggu sebentar, kemudian letakkan di sini. Yang kalau ini di-scan, dia akan munculkan informasi apa yang dikandung dalam QR code tersebut. Yaitu yang pada kasus ini adalah nama, kemudian lab, dan seterusnya universitas. Nah, ini akan berlanjut kepada lab-lab yang lain. Kalau dalam kasus form bebas lab ini, sampai selesai, kemudian nanti petugas di misalnya bagian pependik, dia akan mengisi di sini. Juga sama, tanda tangan. Kita select image juga, tanda tangan kedua misalnya. Oke. Kita tunggu, kemudian kita letakkan di sini. Nah, berikutnya adalah memberikan informasi siapa yang tanda tangan di situ, yaitu dengan cara menyisipkan QR code dari orang tersebut. Jadi QR code kedua, open, apply, tunggu sebentar, setelah itu akan selesai, dan kita letakkan di sini. Kalau terasa kurang besar, kita geser, supaya pada saat dicetak tidak masalah. Tetapi pada saat meletakkan, jangan bertindih dengan objek yang lain. Nanti pada saat di-scan, tidak memunculkan informasi yang semestinya. Jadi taruh pada tempat yang kosong. Misalnya seperti ini. Jadi demikian. Jadi informasi tanda tangan di sini,
dia dilengkapi dengan informasi QR code yang isinya adalah informasi nama, jabatan dan seterusnya. Demikian juga ini tanda tangan di sini yang dilengkapi dengan informasi QR code di sini. Kemudian setelah itu tentu saja kita menyimpan file ini yang kemudian akan diteruskan kepada lab yang lain, yang nanti lab yang lain petugasnya akan mengisi tanda tangan dan QR code. Bagian yang ini diisi terakhir biasanya kalau sudah selesai semua, kemudian diketahui oleh pejabat, kemudian diproses untuk menyelesaikan tugas air dan seterusnya. Demikian tutorial yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.